Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitil kiram al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal إلى روح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض والمغربين خصوصا بقبور من جهة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا والبر والبنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga bersama masyarakat dengan kita sahih beribadah bajuri semua nawi tentang Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Qala Malik Rasulullah Bi'ulumi na'an mubarakan Walidika Walinnasyatna'in Barkatin Bidikal Karim Sayyidil Mursalin Muhammadin wa Bismillahirrahmanirrahim. Intinya kita akan membahas ilmu kalam. Ilmu kalam itu disebutnya ilmu aqaid atau ilmu tauhid. Ilmu kalam, ilmu aqaid atau ilmu tauhid itu adalah ilmu yang paling awal harus dipelajari. Dalam matan Zubat dijelaskan awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Yang paling pertama harus diketahui oleh manusia itu adalah mengetahui Tuhan. Sebelum ilmu apapun, lebih awal itu harus mengetahui Tuhan. Dalam tauhid itu ada 3. Pertama ada tauhid ilahiyah atau disebutnya uluhiyah. Di dalamnya di Tijan dijelaskan mustamilu ala ma wajaba fi haqqi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yang disebut tauhid uluhiyah itu dalam Tijan disebut adalah menjelaskan tentang sifat-sifat yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, dan yang jaiz pada Allah. Karena belum bisa disebut iman kalau kita belum mengetahui apa itu iman. Jadi kalau iman-imanan saja. Sebab kata Ibnu Arabi la yasihu imanun muqlidin dalam kitab Sanusi. Kata Imam Ibnu Arabi tidak sah taklidnya, tidak sah imannya orang yang taklid, yang mengakui adanya Allah, mempercayai adanya Allah, tapi tidak tahu dalil-dalilnya. Kata Ibnu Arabi mah tidak sah. Tetapi kata Imam As-Sanusi
Soha imanuhu ma'al isyani bitarkin nadri andalidin. Sah imannya tapi berdosa karena tidak mencari dalil, tidak belajar. Sholat, puasa, haji, tadarus, tapi begitu ngomongin tentang ketuhanan, mereka tidak memiliki dalil, tidak memiliki alasan. Maka dia berdosa karena tarkun nadri an dalilin, dia meninggalkan mencari alasan, mencari dalil. Nah, di depan multakonya. Ketua Ulama Muda Nusantara. Se-Indonesia ya. Jangan sembarang. Tuan Maman? Ketemu Tuan Maman enggak? Ya. Saya ingat itu. Itu yang disebut ulu. Jadi kalau di Tijan disebutkan ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Itu dalam rumusnya disebutnya tauhid uluhiyah. Tauhid tentang ketuhanan. Mengetahui sifat-sifat yang wajib pada Allah ini dasar. Mengetahui sifat-sifat yang mustahil, mengetahui sifat yang jaiz pada Gusti Allah. Kita kan baru tahu tuh yang wajib. Padahal yang mustahilnya juga harus tahu, yang jaiznya juga harus tahu. Ya sudah dihafal. Cuma kalau yang mustahilnya gampang, tinggal kebalikannya aja dari yang wajib. Ya kan? Kebalikannya atas bawah kan gitu. Berarti kebalikannya ada, tidak ada. Kebalikannya dari wahdaniyat banyak, ta'adud. Tapi ada bahasa-bahasanya. Itu yang pertama, disebutnya uluhiyah. Yang kedua ada juga tauhid itu namanya nabawiyah. Tauhid nabawiyah. Tauhid nabawiyah ini terdiri daripada mengetahui dan meyakini sifat-sifat yang wajib di Nabi dan Rasul, sifat-sifat yang mustahil pada Nabi dan Rasul, sifat yang jaiz pada Nabi dan Rasul. Itu disebutnya tauhid nabawiyah, tentang kenabian. Bukan hanya Nabi Muhammad, karena dalam tauhid nabawiyah pun ada yang disebut wajib mengetahui jumlah Nabi dan Rasul. Yang wajib tahu namanya 25. Adapun jumlahnya menurut kaul yang masyhur, Nabi ada 24.000, Rasul ada 313. Jadi keseluruhannya Nabi dan Rasul itu 24.313. Yang wajib tahu namanya satu persatu 25. Wajib itu tahu. Artinya kalau tidak tahu itu dosa. Yang wajib tahu Adam, Idris, Nuh. Kalau dulu mah ya, apain aja di rumah gitu lah sambil ngojek. Itu wajib tahu gitu. Bahkan sampai kepada ulul azmi, siapa saja yang termasuk Nabi nanti di akhir tijan itu akan dijelaskan. Termasuk tauhid nabawiyah pula mengetahui jumlah istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama-namanya. Sudah apa belum? Kemudian putra putrinya itu harus tahu gitu. Wong cinta kepada Nabi masa nggak tahu nama istrinya? Cinta kepada Rasul masa kita tidak tahu nama putra-putranya? Kan aneh ya. Wong kita saja kalau cinta ke perempuan langsung nanya apa? Ayahmu siapa? Ibumu siapa? Ya kan begitu. Tinggalmu di mana? Nah itu kan karena cinta. Nanya tinggal di mana, lahir kapan malah ya. Ditanyain harinya segala. Itu karena cinta kepada manusia. Lah ini kepada Rasulullah SAW pun sama. Kita harus tahu Nabi kita itu namanya siapa, ayahnya siapa, ibunya siapa, lahirnya hari apa, tanggal berapa. Jadi kita ini lebih hafal ke nama-nama artis daripada nama-nama Rasulullah SAW. Nah,
Itu termasuk tauhid nabawiyah. Kalau zaman saya di Niawa itu ada nadomannya. Gusti urang saneria. Bahasa Indonesianya bagaimana tuh ya? Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisnya bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeuna di Mekah wengi Senin tahun Gajah. Atau kalau ada yang sholawatan yang dibuat oleh Habib Rizik itu apa? Rohati. Nah itu bagian daripada tauhid nabawiyah. Muhammad apa? Muhammad. Gimana kesananya Indonesianya? Itu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Jadi mungkin ulama Habib sampai ngarang tuh karena wajibnya umat Islam mengetahui nama orang tuanya, ayah ibunya, putra putrinya, wajib. Karena itu bagian daripada tauhid nabawiyah. Nah, kalau kita tidak tahu itu isyan, dosa. Karena wajib. Bahkan wajib kepada ayah. Ini ayah. Ada yang dipanggil abi, dipanggil abah, dipanggil ini. Anak kita itu wajib oleh kita dikasih tahu Allah sifatnya, mustahilnya, gaibnya, nabimu ini, namanya ini. Itu kewajiban orang tua. Kalau kita belum sampai ke situ, nafkah kita itu belum suntas, belum selesai. Jadi kalau nanti di akhirat anak kita mendakwa, jangan salahkan yang mendakwa. Karena memang kita tidak pernah mengajarkan itu kepada siapa? Kepada anak. Salah satu kewajiban orang tua adalah memberikan nama Rasulnya, ayahnya siapa, ibunya siapa, putranya siapa, lahir di mana, tanggal berapa. Itu bagian daripada nabawi. Ketiga itu ada samiyah. Kalau samiyah itu apa yang kita dengar, tentunya bukan dari dongeng, tapi dari ayat-ayat Al-Quran. Sesuatu yang tidak kita alami, tetapi ada kejadiannya. Contoh di Quran diceritakan kejadian Nabi Musa alaihi salam. Itu termasuk samiyah. Atau tentang kebangkitan kubur, siksa kubur, alam mahsyar. Itu tauhid samiyah. Artinya apa yang datang melalui pendengaran, kisah-kisah awal atau yang akan terjadi, itu bagian daripada samiyah. Harus dipercaya, diyakini karena kebenaran Quran. Dari tiga tadi, tentu kita akan menggarap yang pertama tentang uluhiyah. Nantilah yang bacanya Ustaz Hadi aja. Dalam tauhid uluhiyah tentang ketuhanan itu, sifat-sifat Allah itu terbagi atas 4 bagian. Pertama ada nafsiyah, kedua ada salabiyah, ketiga ada ma'ani, keempat makna liyah. 20 sifat itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada yang tergolong kepada nafsiyah, aidatiyah. Itu isinya ada 1 yang disebut sifat wujud. Wujud ini nanti akan kita bagi menjadi berapa bagian. Ada wujud aridi, wujud zamani dan segala macamnya, ditijan. Yang kedua ada sifat salabiyah. Isinya 5. Hidam, baqah, mukhalafatulil awadisi, qiyamu bin nafsi wahda. Kemudian ma'ani, qudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Ma'nawiyah, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutakalim. Kang Babay, depan lah. Mau takok. Saya pengen tiap bulan mau takok. Walaupun dengan segala kesulitannya. Karena memang kalau sesuatu yang sulit itu al-ajru biqadril masaqah. Upah itu tergantung kesulitan. Udah mau nangis, udah mau pengen pulang.
Nah, ulangi ya. Ada nafsiyah, ada salabiyah, ada ma'ani, ada makna. Salabiyah isinya satu, sifat wujud. Nafsiyah. Salabiyah isinya berapa? 5. Hidam, bako, mukhalafatul hawadisi, qiyamu bin nafsi, wahdah, niat. Ma'ani isinya ada 7. Qudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, basor, kalam. Manawiyah, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, mutaka. Ini baru yang termasuk dalam tauhid uluhiyah. Jadi dalam uluhiyah itu harus tahu ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah, yang menang atau boleh mubah pada Gusti Allah. Jumlahnya ada berapa tuh? Keseluruhannya jadi 41. 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang jaiz. Nanti di Rasul ada 4 wajib, ada 4 mustahil, 1 yang jaiz. Jadi berapa? 41 ditambah 9. Jadi jumlah 50. Disebutnya aqaidul iman. Aqaidul iman, pengikat iman. Itu harus tahu orang beriman. Jadi ternyata iman itu tidak asal iman-imanan, ya, tapi harus tahu ilmu-ilmu keimanan. Karena yang disebut makrifat itu idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'hu taraddudun muwafiqun lil waqi nasyi'un an dalil. Harus keluar dari alasan. Artinya menyebut Allah ada itu punya alasannya. Seperti nanti dalam sifat wujud. Misalnya mengapa kamu menyebutkan Allah ada? Alasannya wujudu hadihil makhlukoti, karena ada yang diciptakannya. Semata-mata ada yang diciptakan berarti ada yang menciptakan. Yang diciptakan tidak wajib wujudnya, tidak wajib adanya, tapi yang menciptakannya itu wajib adanya. Betul-betul. Nah, wajib adanya disebutnya wajib menurut akal. Maka sifat wujud itu wajib pada Allah, disebutnya wajibnya wajib menurut akli, karena tidak akan ada ciptaannya kalau tidak ada penciptanya. Tapi tidak bisa dibalik, semata tidak ada penciptanya berarti Allah juga tidak ada, tidak bisa begitu. Kenapa? Karena pencipta itu tidak butuh kepada yang diciptakan, tapi yang diciptakan itu butuh kepada yang menciptakan. Jadi dalilnya jangan dibolak-balik. Wujudu hadil makhlukoti, karena ada ciptaannya. Berarti semata-mata ada ciptaannya, ada yang menciptakan. Jangan dibalik. Berarti kalau tidak ada tidak ada yang diciptakan, tidak ada yang menciptakan, tidak bisa begitu. Adanya makhluk, tidak adanya makhluk, Allah mah tetap wujud, tetap ada. Jelas ya? Kalau ngaji tijan boleh ngerokok. Nah, kita akan bahas sifat wujud dulu. Yang sederhana aja ya. Umat ngaji tauhid. Mau kemana tadi? Tanpa dia di sini mah. Tanpa dia. Kalau baik, maju ke dia. Nani. Dikir pakai dengan nani. Ayolah, wawai. Warung buka puasa berang. Tinggal kan. Kumaha balanya kumaha? Oh, santai lah yang nuan sahur. Tulisan laki-laki.
Kalau saya nggak datang, Ustaz Hadi yang ngajarnya. Biar ngaji maksudnya, bulan puasa. Mau belajar Quran apa sih nggak ada. Nggak usah diomongin lah, mantek namanya. Uyang. Jadi wajibnya itu wajib menurut akal. Wajib akli itu ma la yatasawwaru fil akli adam. Tidak masuk akal kalau tidak ada. Karena tidak masuk akal kalau Allah tidak ada, maka adanya Allah itu wajib. Kok tidak kelihatan? Nah, barang maujud itu terbagi dua. Satu, ada yang bisa diidrok dengan hissi. Dua, ada yang tidak bisa diidrok dengan hissi, bisanya dengan akli. Artinya hissi itu apa? Panca indera. Nah, barang wujud itu ada yang bisa diidrok, ditemukan oleh panca indera, oleh mata karena kelihatan, oleh hidung karena tercium baunya, bau begitulah. Nah, ada yang terdengar, kelihatan tidak, tercium tetapi terdengar suaranya. Itu namanya idrok. Ada yang karena diraba, mata tidak melihat, hidung tidak mencium, telinga tidak mendengar, tapi begitu diraba ada bulu-bulunya nih. Oh, ini burung nih. Nah, itu namanya teridrok. Bisa disebutkan ada karena teraba. Ada juga yang karena apa, misalnya kejilat, misalnya dengan lidah, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa dicium, tidak pun diraba, tapi dijilat. Begitu diraba, saya belum tahu ini gula apa ini garam. Tapi begitu dijilat, oh ini gula, oh ini garam. Disebutnya barang maujud yang bisa ditemukan oleh panca indera. Bahasa Arabnya hissi. Jelas nggak? Nah. Yang kedua, barang maujud itu tidak bisa ditemukan hissi, tapi dengan akli, dengan akal. Seperti wujudnya Allah, kita tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa mendengar dan lain sebagainya. Tetapi akal yang menemukannya. Semata-mata ada ciptaannya, berarti ada penciptanya. Penciptanya itu dat wajibul wujud, yang wajib adanya. Kata Rasul, yang wajib adanya itu, yang menciptakan alam semesta itu adalah Gusti Allah. Makanya Nabi Ibrahim dulu pernah ia menyembah matahari. Oh, mungkin Tuhan tuh ini karena menerangi setiap hari. Begitu maghrib Tuhannya hilang. Wah, kalau begitu bukan, masa Tuhan hilang? Bagaimana nasib nanti? Datang bulan, oh berarti ini. Pagi-pagi bulannya hilang. Dan seterusnya. Akhirnya diberikan tahu oleh Jibril, yang menciptakanmu itu adalah Allah. Allah itu asalnya dari kalimat ilahun, artinya Tuhan. Jadi jangan suka sewot kalau ada orang nyebut Tuhan. Karena Allah itu adalah awalnya kalimatnya apa? Ilahun, artinya Tuhan. Sama dengan Robbun. Cuman kalau Robbun, Tuhan yang mengurus disebutnya. Ilahun, Tuhan. Tetapi kalau ilahun, pangeran, Tuhan, banyak yang menyebutkan itu. Dulu ada yang disebut ilahun Lata, ilahun Uzza, ilahun Manat. Ada pangeran Lata, pangeran Uzza, pangeran Manat, berhala.
Maka agar menjadi tauhid khususiat dima'rifatkan kepada Allah, disimpanlah di awal alif lam, disebutnya alif lam li ta'rif, agar mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibacalah Allahu. Itu bukan nama. Allah itu, kelafaz Allah itu bukan nama dan bukan ada. Nama Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Allahu itu istilah untuk zat yang punya Rahman, punya Rahim yang tadi. Paham? Makanya disebutnya Bismillahi. Sebutlah dengan atas nama Tuhanmu. Allahnya itu bukan asma. Makanya disebutnya Ismul A'dom, karena mencakup semua nama. Yang mana? Yang Ar-Rahman, yang Ar-Rahim, yang Al-Malik, Al-Qudus. Salah kalau santri di masjid ada nama lafaz Allah menganggap Tuhan itu salah. Itu kalimat yang dibuat. Rangkaian huruf yang disatukan menjadi sebuah takrif kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ia dinisbatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, maka tidak boleh disimpan di tempat-tempat yang hina. Tidak boleh disimpan di pintu WC, apalagi di dalam WC, namanya kedudukan segala macam, karena sudah menjadi julukan kepada zat yang maha mulia. Paham ya? Jadi kalau wirid jangan membayang lafaz Allah yang itu yang dikaligrafi. Allah, bukan itu Allah. Itu sebuah nisbat, sebutan kepada zat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Paham ya? Nah, itu disebutnya ditemukannya itu bukan dengan mata Allah itu, tetapi dengan akli. Lalu bagaimana Rasulullah SAW pertemuan di Sidratil Muntaha? Apa Rasul bisa melihat Allah? Apabila Allah membuka hijab bisa saja, tidak ada yang mustahil. Tetapi karena Allah membuka hijabnya, membuka penutupnya hijab. Nah, kan dulu pernah Nabi Musa juga diundang oleh siapa? Allah ke Gunung Tursina. Gunung Tursina. Bukit-bukit Tursina. Ya kan? Di situ Nabi Musa minta melihat zat Allah. Kata Allah, Musa, aku akan pertunjukkan zatku kepadamu setelah aku tunjukkan ke gunung di sampingmu. Bila gunung itu tetap utuh, maka engkau akan kuat melihat zatku. Tapi bila tidak, andai kata gunung itu lebur, maka engkau pun tidak akan kuat melihat aku. Akhirnya karena gunung pun menjadi luluh lantah, Nabi Musa pun tidak siap, ya kan? Dengan melihat keagungan Gusti Allah. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah mungkin di dunia bisa bertemu Allah? Sangat mungkin. Ketika Allah membuka hijabnya kepada siapa? Kepada mayyasa, yang Allah kehendaki. Dalam Isra Mi'raj pun pernah disampaikan bahwa Rasulullah itu diundang oleh Allah bertemu di Sidratil Muntaha. Ini mampir dulu ngomongnya ke sini. Jangan sampai menjadi anggapan bahwa Allah itu bermukim bertempat di Sidratil Muntaha. Itu keliru. Karena Allah itu la yahtaju ila mahalin wala ila mukhassisin. Tidak butuh kepada tempat dan yang menentukan. Jadi bagaimana yang benar? Yang benar itu adalah ketika Rasul melihat zat Allah, posisi Rasulullah ada di Sidratil Muntaha. Allahnya tidak bisa disebut di Sidratil Muntaha. Paham? Karena kalau Allahnya disebut di Sidratil Muntaha, berarti Allah menempati suatu tempat, sedangkan tidak ada yang tidak diciptakan Allah. Nah,
Ini yang kadang-kadang Allah di Sidratil Muntaha. Bukan Allah yang di Sidratil Muntaha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratil Muntaha, Allah membuka hijab sehingga Rasul bisa melihat Gusti Allah. Allahnya bukan di Sidratil Muntaha. Yang di Sidratil Muntaha siapa? Rasulullah. Paham ya? Itu perbedaan. Karena Allah itu la yahtaju ila mahalin wala ila mukhassisi. Kenapa Nabi bisa bertemu? Karena dibuka hijab. Jadi Allah itu bisa disebutkan wujudnya ditemukannya dengan akli, bukan dengan isi. Dua macam barang maujud itu ada yang bisa ditemukan dengan apa? Isi, ada juga yang hanya bisa ditemukan dengan akli. Seperti ilmu. Ilmu itu tidak bisa ditemukan dengan isi. Ini tulisan ilmu, itu tulisannya bukan ilmunya. Ilmunya itu kan yang ada di otak. Apa bisa melihat? Tidak kita. Yang ada di sini adalah tulisan-tulisan ilmu. Ilmu yang keluar dari otak ditulis dalam kertas, maka itu tulisan ilmu. Ilmunya mah di kepala, di otak, di akal. Ciri ia ada ilmunya, keluar tulisannya. Ciri ia ada ilmunya, keluar ucapannya. Ciri ia ada ilmunya, ada perilakunya. Itu ilmu. Kalau harus dilihat kayak apa ilmu? Tidak bisa. Ditemukannya itu dengan akal. Dikit lagi lah. Soalnya belum makan ya. Jadi ada yang bisa ditemukan dengan panca indera seperti terang. Ini terang ditemukannya itu bukan dengan hidung. Lampu nyala belum, ntar dicium dulu, nggak bisa. Itu harus dengan mata. Orang buta ditonjokin suruh melihat cahaya tidak mungkin, karena cahaya hanya bisa dilihat dengan mata. Dan begitu seterusnya. Adapun hal-hal yang bisa ditemukan dengan akli selain Allah, ilmu, jahlu, bodoh, atau lain-lainnya, seperti ruhani, apalagi ya, banyak ya. Itu tidak bisa disamakan dengan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu wujudnya mukhalafatu lil hawadisi. Kalau ilmu bisa ditemukan dengan akal, Allah bisa ditemukan dengan akal, tetapi prosesnya tidak akan sama. Karena wujud Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Sedikit pun tidak boleh ada menyamakan makhluk dengan Gusti Allah. Nggak boleh. Kalau membuat perumpamaan ya tetap mukhalafatul lil hawadis. Lewat-lewatin aja lah ya, biar gampang. Soalnya kan harus tamat bulan Ramadan, biar multakonya tetap penuh penutupan. Jadi saya mimpi multako. Yang tahu kan cuma kita bertiga ya. Lucu-lucunya multaqwa waktu ketemu janda, masya Allah. Janda bawa nikmat. Santri mah ada aja buruhnya. Wujud itu terbagi atas satu ada wujud aridi, dua ada wujud idoki, tiga ada wujud hissi, empat ada wujud akli. Nah, kemudian ada apa itu maksudnya wujud aridi?
Wujud aridi itu tidak dimaksud seperti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wujud aridi itu adalah wujud yang baru-baru. Artinya adanya itu setelah tidak ada. Saya ulangi, adanya itu setelah tidak ada. Seperti kita wujud, tapi sebelum wujud tidak ada dulu. Itu aridi namanya. Kan dulu mah nggak ada. Dengan proses-proses pernikahan ayah dan ibu, pengantenan ayah dan ibu, tekun tiap malam ayah dan ibu sholat, akhirnya hamil, ya kan? Nah, menuju wujud dari air sperma menjadi darah, dari darah menjadi daging, jadi daging baru dibentuk kelaminnya di usia 4 bulan. Oleh malaikat Mikail itu dibentuk kelaminnya. Adapun perjanjian kita dengan Allah bukan dalam rahim, itu di alam roh. Dulu roh itu diciptakan sekali, jadi semua. Umur kita ini sama rohnya. Metunya itu roh dengan jasad. Nah itu yang nipil satu per satu. Perjanjian kita dengan Allah itu dulu, bahwa aku siap menjadi manusia, siap beribadah, siap berbuat taat, menjauhi maksiat, turut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bayi begitu lahir nangis, kaget dia, shoak dengan perjanjiannya. Karena bayi lahir itu usia bayi jasadnya 0 tahun, sedangkan rohnya itu sudah tua. Karena roh itu diciptakan ada awalnya, tidak ada akhirnya. Tidak akan mati roh. Walaupun jasadnya dikubur, dibolak-balik ke bawah tsunami, rusak dengan gunung longsor, roh tidak akan ikut rusak. Oleh karena itu, ketika masuk ke liang lahat, roh ikut disiksa, pindah ke mahsyar, kemana-mana, tidak akan mati roh. Yang mati itu jasad. Jelas ya? Kita itu udah tua roh. Untung nggak jadi demit. Kalau demit kan ada roh nggak ada jasad, makanya masuk ke jiwa-jiwa orang yang kosong. Roh itu jiwa. Kalau badan kita ini kosong kejiwaannya, demit manjing, melebu, kesurupan. Nah itu karena jiwanya kosong. Sedangkan jin-jin itu kan banyak sekali di alam dunia ini. Wong dunia ini sebelum diberikan kepada manusia jin lebih dulu. Di dulu itu ada kerajaan jin, itu di dunia ini jin isinya. Orang-orang wong, manusia itu belum diciptakan. Jin. Cuman ini dunia diberikan ke jin, gagal total. Ya wong jin. Akhirnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Udahlah, saya mau bikin khalifah lah di muka bumi. Manusia bentuknya. Ya alhamdulillah, begitu manusia kan ada pilpres, ada pileg, ya ada kemajuan lah maksudnya lah. Ya kan? Nah gitu. Jadi kita ini ada, tapi ada permulaannya. Ada awalnya. Apapun yang terjadi kepada makhluk itu, adanya itu berdasarkan ada awalnya. Tidak ujug-ujug. Lain dengan Allah, la awwala wala akhir. Tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah. Jangan ngerokok ya, kalau belum pernah. Iya harus tirakat dulu. Yang bikin cepat habis kipas tuh. Macam-macam tadi wujud, ada wujud idopi, wujud hissi, wujud akli hawadis.
Adam juga sama, ada Adam mutlak, Adam qoblal wujud, Adam ba'dal wujud, Adam bainal wujudaini, macam-macam. Cuman ya kalau situ-situ ngajinya kelamaan. Yang pasti yakini bahwa Allah itu ada. Dalil ijmalnya wujudu hadhil makhluqati, adanya makhluk. Itu bukti adanya khaliq. Tidak akan ada makhluk kalau tidak ada khaliq. Itu aja. Karena semata ada barang yang diciptakan, pasti adanya yang menciptakan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang ada di dunia ini menurut tauhid ciptaan Allah, termasuk mobil. Jangan nyebut ciptaan saya. Ini buatan siapa ya? Goreng, pisang goreng. Buatan saya. Hati jangan pernah polos. Bahwa yang menciptakan hakikatnya itu siapa? Allah. Karena seseorang akan berbuat itu ada gerentesing hati. Betul. Yang menggerakkan hati itu siapa? Allah. Tidak akan terjadi tanpa digerakkan oleh siapa? Allah. Oleh karena itu kita pernah mendengar yang disebut wahdatul wujud. Ketika ia menyebutkan bahwa aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah Allah, anal haq, aku ini Allah. Karena Pak bisa disebutkan aku ini Allah, kalau dalam pendapat ahlu sunnah wal jamaah itu gegabah. Tapi ahli sunnah wal jamaah pun tidak menyalahkan bagi orang yang panah imannya, udah tinggi tingkat makrifatnya. Karena aku, hakikatul aku itu Allah. Yang lain itu hanya aku-akuan. Saya kasih contoh. Ini HP saya, ya kan? Ini kepala saya, ini tangan saya, ini kaki. Sayanya mana? Bisa dilihat tidak sayanya? Tidak bisa, tidak bisa. Sampai ke dalam, ini jantung saya, ini hati saya, ini usus. Sayanya mana? Karena aku itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cuman ini jangan terlalu jauh. Ya kan? Yakin aja. Untuk santri kalau berbuat sesuatu itu, yakinkan yang menggerakkan kita itu siapa? Allah. Berbuat baik. Kan? Dalam Johar Maknun itu dijelaskan, kita berbuat baik digerakkan oleh Allah, ditakdirkan Allah. Berbuat buruk pun sebetulnya ditakdirkan oleh siapa? Allah. Hanya dalam adab, bahasanya begitu dalam Johar Maknun, dalam adab nisbatkan yang baik kepada Allah, yang buruk kepada diri sendiri. Itu akhlak namanya. Padahal hakikatnya siapa? Allah. Wong kita malah haula wala quwata illa billahil aliyil adil. Tidak ada kekuatan berbuat taat, tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kecuali atas kehendak Allah. Jadi yang punya af'al itu hanya Allah. Makanya nanti ada wahdaniyat fil af'al, ada wahdaniyat fil sifat, ada wahdaniyat bid'ah. Manusia ini tidak berbuat apa-apa. Kayak gue ya. Enggak lah. Wujud kidam mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat ilmu basar kalam qadiron aliman ayat sami'an basiron wujuduhu, wujudnya Allah tidak diawali dengan tidak ada, karena la awwala lahu wala akhirah.
Yang mustahil pada Allah itu Adam, pakai ain. Adam artinya tidak adanya Allah. Baik tidak adanya itu sementara, tidak ada dulu, kemudian jadi ada, terus tidak ada lagi, itu mustahil. Karena mustahilnya Adam kepada Allah mutlak secara keseluruhan. Karena Allah tidak berkaitan dengan Adam, dengan tidak ada. Allah itu adanya, tidak ada permulaannya. Oleh karena itu dikaitkan dengan sifat kidam. Kidam itu adanya Allah terdahulu tanpa awal. Ya kan? Terdahulu al-awwal. Al-awwal la awwala lahu. Terdahulu tanpa ada awalnya. Kalau adanya itu didahului tidak ada, disebutnya hudus. Ya kan? Bukan kidam. Kalau adanya itu didahului tidak ada, maka Allah mustahil. Pasti ada yang menciptakan. Atau ujug-ujug, masa ujug-ujug kalau jelek tiba-tiba ada, kan tidak mungkin. Nah, maka haram dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya Allah itu ada awalnya. Jadi bagaimana sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada surga, sebelum ada neraka, sebelum ada malaikat, sebelum ada udara dan lain sebagainya, Allah sudah ada, tidak bisa dibayangkan karena itu khoyali. Cukup diyakini saja Allah itu adanya, tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Nanti dalam sifat kidam ya diterusin oleh Ustaz Hadi. Itu aja ya. Kira-kira makan padang apa? Udah pada makan belum? Alhamdulillah. Rabbin fana imalam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabatilana fi dinina al-Fatihah.